Jadi 20-an orang aja udah cukup. Maksud saya nggak, teman-teman lain mesti tahu saya bukan mencari follow-follow, nggak juga. Saya naik hanya senang aja gitu, senang membahas gitu. Jadi gini Sela. Tapi Memang memang tetap betul juga. kan Pak, wajar kan kalau saya beda penangkapan karena kan di sini saya baru tahu dengar apa yang dulu. Bapak jelaskan dari Kau sisi kan ini maunya dan tanya apa yang terus, dibahas nggak dari bisa sisi ditanya. semalam. Betul kan Pak, wajar kan kalau saya merasa itu berbeda? Itu, Karena sebelumnya kan makanya saya tidak baca tahu bener. Bapak menjelaskan dari sisi mana. Sekarang Bapak Saya ini juga sudah nggak tahu bilang. saya juga Bapak tidak tahu Suhuji. kamu dengarnya apa. Iya, Saya kan, betul. jadi Jadi jangan Bapak Suhuji jangan bilang kembali ke bahwa kata kemarin. ketakutan itu Gini adalah loh. enggak. Mereka Kamu ini sekarang menuduh saya bicara kalau dengan saya saya mencari-cari saja. kesalahan, Pak. Jangan Mereka membandingkan ini ke belakang gitu loh. Iya, udah tahu enggak, Pak. trik-trik manusia kayak Enggak, gini mereka nih. ini Dia menuduh sampai saya ke kalau rumah saya mana pun itu nanya aja, ditanya nggak mau. Kenapa nggak mau kau tanya punyamu? Nggak tahu. Ayo tanya sama Pak saya Dongeng pertama. lah. Tanya sama Pak Dongeng, mungkin dia Nggak, bisa jujur jawab. dulu kau, punyamu sendiri nggak tahu kan? Jujur aja. Jadi Bapak Suhuji, Jangan bapak punyamu sendiri tahu nggak kau? saya dari kemarin ngomong Bapak sama Pak Karena Suhuji kalian ini. nggak mau ditanya. Saya Rata-rata bertanya di gitu. forum semalam, saya sudah bilang kalau saya sudah bertanya pada forum Punyamu lain dan kau mereka tahu nggak bertanya punyamu siapa, sendiri? aku sebut bahwa aku bertanya sama Punyamu Bapak sendiri tahu Suhuji. nggak kau? Tidak ada sama sekali fitnah kalian ini memang Nggak perlu itu. betul. Jangan kau putar ngomong putar-putar balikin lagi cerita. Aku Punyamu tidak sendiri putar tahu nggak? ngomong, kalian tidak terima kan kalau jawabannya berbeda kan? Bagus Itu aku datang ke urusanmu sini itu. untuk Buktinya bertanya lagi catat, sama kau kan Bapak mau Suhuji. Kalau aku membandingkan. tidak bertanya lagi, maka aku akan mendapat Mau benar itu pendapat yang baca berbeda. semua dari awal. Bapak Suhuji mengatakan itu adalah bentuk Alah, dari trik perjuangan. pintar ngomong kau. Ya, Punyamu sedangkan ditanya semalam nggak mau. Profesor mengakui bahwa itu adalah ketakutan. Makanya di Begini situ saya Sela, bingung. begini diam kamu. Sudah kamu tanyakan Kau sama cemas Pak. kan, kau cemas. Diam Nah, dulu. karena Orang ini bodoh trik cemas. ini, gini manusia Orang trik ini bodoh udah tahu cemas, aku tapi paham Bapak trik Diam Suhuji kayak gini dulu nih. mengerti. Sela. Bapak Suhuji Udah mengerti. Kalian, Dia Bapak Suhuji saya mendengarkan mengerti, aku kamu dengan baik karena mengerti. dia Sekarang mengerti. kamu Tapi yang tidak kalian mengerti. takut Ini kesalahan Nggak kalian itu malu kau. kelihatan. Maunya nanya Ya. kan ditanya nggak mau. Apa kau itu? Ngapa kau tidak mau Apa? jelaskan? Kau punyamu sendiri Sekarang nggak kau tahu. jelaskan coba. Iya. Coba sekarang kau jelaskan tentang apa penjelasan Pak Nggak Suhuji ini, punyamu lah. ngerti nggak kau? Jangan sok jelas-jelas Ngerti nggak punya. kau? Kau tidak akan mengerti karena kau itu Punyamu cuma gimana pecundang. punyamu? Kau itu Tahu nggak memalukan kau punyamu agamamu sendiri? sendiri, tahu nggak? Jujur kau nggak tahu kau kan? Ditanya si Kiamat dia nggak tahu punya sendiri. Gelagapan. kabur dia kabur teman-teman, dia kabur. Dia pansos tidak itu bang, udah tahu aku trik-trik manusia kayak gitu. Dia hanya Kalau mau bener ya udah dari awal baca. Nanti dia Betul, ke rumah padahal mana Pak naik Haji- terus itu. Iya, karena padahal kan Pak Haji mengatakan adu domba, jangan adu domba. Bukan apa kita nggak ada niat demi. Oh, kalau memang bener udah baca ayati. Kalau apa dari awal baca gampang. Kalau kita kan ajaran kita kan. Ya, begini. Jadi kalau orang mau belajar pikirannya positif, ketika dua sumber masuk, dia akan menerima dengan penuh sukacita dan lega. Tapi kalau membawanya untuk sebagai suatu misi tertentu, nah Shalom. takut khawatirnya betul teman-teman tadi sempat memberikan masukan yang baik. Dia bentur-benturin begitu, itu yang tidak baik. Karena memang pemahaman teman-teman dengan pemahaman saya sama, hanya saya melihat ke depan, yang ini melihat situasi saat itu. Jadi apakah ada bentrok? Yang nggak ada. Justru saling melengkapi itu. Nah, tapi adalah piti-pitinya apa tengok. Piti-pitinya kayak ya udah sama. ya, kalau sama orang yang mungkin ya mudah-mudahan dia tidak seperti itu selanya. Saya berharap ya. Kalau dia tidak seperti itu, dia sungguh-sungguh mau cari tahu, dia akan menerima kebenaran yang memerdekakan dia. Tapi kalau memang, sorry Sela, kalau kamu membawa sesuatu yang memang ingin jadi poin buat kamu dan memojokkan, itu di sana nggak dapat kamu lakukan, di tempat saya juga kamu nggak bisa. Kenapa? Karena kami satu tubuh, satu roh, satu iman, satu pengajaran. Guru kami sama Yeshua. Cuma dia Iya, Bapak. memberitahunya kepada kelompok ini seperti Itu ini. kau diam dulu dong, memberitahu Geng. kepada Wih, kelompok hargai ini. orang ngomong bodoh. Terus kau. Hargai Bapak Suhuji Nah. ini ngomong bodoh. Enggak, Kali enggak. ini. Oke, Silakan Bapak jangan lanjut aja, Pak. berantem lah, jangan berantem lah. Banyak trik kau. Punyamu tahu nggak punyamu sendiri tahu nggak kau? Lihat tuh di Itu bawah dulu, Bapak jangan Suhuji jawab-jawabin santai, orang dongeng lompat-lompat, panik, kau punyamu dongeng sendiri panik. tahu nggak? Bapak Suhuji silakan lanjutin dulu Pak. Enggak, Saya sedang punyamu sendiri mendengarkan tahu nggak Bapak. kau? Jangan lompat-lompat minimal Saya perdalam dulu sedang punyamu. bicara sama Bapak Suhuji bodoh. Gimana nggak Silakan, kau Pak, mau silakan, Pak. lompat punya orang Kau punyamu bodoh. sendiri nggak tahu? Kau tidak punya Nah, ilmu, aku hanya gimana berbicara punyamu dengan orang sendiri tahu nggak? berilmu. Silakan Pak. Kamu lihat ya. Silakan, Bapak Saya Suhuji. tambahkan Iya, baik, satu Pak, siap. lagi. Kamu lihat dalam Mandarinnya pun juga menempatkan G74. Shangtong
Shangtung itu ya perjuangan itu berat sekali itu. Kita klik sama. Jadi Mandarin pun bahasa Chinese pun juga paralel sama dengan apa yang dilakukan oleh World English Bible yang literal translation dan King James Version. Bahkan sama dengan di teks Pak, Yunaninya. di mute Pak, yang nggak ngomong Pak, yang Ya, nggak ngomong di sama. mute Imron sama Pengertian Wahyu. di sini sama. Aduh, Ya. Bapak, su aja yang ngomong dong, yang hargai, tolong mute. Astagfirullahaladzim. Sama Silakan, ya. Pak. Ya, jadi saya memunculkan 5 bahasa ini buat kamu supaya kamu melihat apa yang disampaikan kitab suci itu satu dengan lain itu memang tidak kontradiktif gitu. Hanya pendekatan manusianya. Maaf Pak, aku sebelum pulang nih Pak, nyampaikan ya. Ya silakan. Jadi orang ini passwordnya gitu Pak, tanya mulu, mau di rumahnya pun tanya terus maunya. Udah banyak Ditanya aku nggak ini bisa. ditanya. Iya kan Bapak? Yang Jadi Bapak orang suci ini dari kayak room gitu, kemarin sudah banyak juga passwordnya ditanyakan Pak aku. bertanya. Passwordnya bertanya. Mau di rumahnya ditanya nggak tahu. Iya, kemarin dia naik ke roomnya WK, Agatha, PC The King. Pokoknya semuanya takutnya diadu domba ini, hati-hati nih sama Iya, jadi Adal memang satu ini. memang umat mereka memang kayak gitu, umatnya ditanya nggak mau, giliran ditanya bingung. Padahal dia sendiri tafsirannya beda-beda loh. Gitu. Mohon maaf, saya boleh tanya, Sheila itu agamanya apa ya? Slim Pak. Ucil Pak. Gimana? Sheila itu Begini. apa agamanya ya? Saya berharap Sheila jangan sampai mengartikan lagi agonia ini rasa takut yang membuat tidak berdaya. Sedangkan kalau kita lihat apa yang disampaikan Rum sebelum saya nggak tahu ya. Tapi saya coba mereka-reka aja. Kalaupun menyampaikan rasa takut, tapi tidak ada di situ takut dalam arti give up. Tapi takut dalam arti situasi kondisi dalam bentuk daging manusia itu hal yang wajar. Ya, tapi tidak berarti dia menghentikan karyanya. Lalu dia mengatakan I give up. No, dia tidak. Nah, jadi dalam hal ini gambarannya adalah situasinya. Apakah itu salah? Ya tidak salah. Apakah itu kontradiktif? Ya tidak juga. Tidak juga. Hanya gambaran situasinya. Kalau Pak Ji cuma menyampaikan gambaran goalnya yang mau dicapai. Makanya disebut a struggle for victory. Kata agonia. Jadi jangan membawa kata takut itu menyeluruh pada setiap peristiwa. Karena kenapa? Karena kata takut pun itu ada kata yang lain namanya fobia. Ya kan? Nah, sudah saya tunjukkan tadi. Termasuk tadi saya sempat memberi contoh Muhammad juga takut. Nah, takutnya di sini bukan agonia, tapi fobia. Takutnya apa? Terhadap bayangan hitam, terhadap gerhana matahari. Maka dia segera masuk dalam masjid. Nah, itu bukan agonia, tapi fobia. Gitu. Nah, ini berbeda dengan ketakutan yang dialami oleh sang juru selamat dengan ketakutan yang dialami oleh Muhammad. Beda. Demikian penjelasan saya. Ya, silakan. Ditanggapi, saya kembalikan ke host, saya juga tamu. Kalau Sheila minta saya tolong, ya saya nggak bisa nolong, saya kan tamu. Sebaiknya nggak usah dinaikin lagi Pak, berisik. Yang lain aja Muslim nih masih banyak. Boleh saya tanya? Bapak, saya boleh bertanya nggak? Iya. Tujuan Islam atau Kristen? Itu dulu, Islam atau Kristen? Wahyu? saya Islam. Wahyu, Imron, Islam? Imron bagaimana? Islam, Kristen? Oke, silakan Pak Wahyu, silakan. Ini saya nanya, ini tujuan kalian live ini apa sih? Kok berandanya ini mulu? Punya nyali naikin bawa data satu-satu, ini maksudnya apa? Ya kan memang sebenarnya seperti itu toh Pak.
Kalau kita lintas iman kan harusnya punya data. Ketika kita tidak punya data, itu kita dikatakan sebagai asumsi. Asumsi liar yang tidak berdasar itu tidak dibenarkan secara hukum. Itu loh. Silakan. Ditanyakan aja, Pak. Supaya ndak berpanjang-panjang lebar karena teman Anda juga ada yang mau bertanya yang lain. Silakan ditanyakan saja. Maksudnya Tapi harus tujuan ada kalian dalilnya ya. Letak pertanyaan Anda adanya di mana gitu loh. Letaknya dikasih tahu, dalilnya di mana gitu. Silakan Pak, silakan. tujuan live kalian ini apa? Anda paham? Mau memberi hak jawab. Anda Bapak paham tanya juga lintas ke iman? Nandar Zuma itu tujuannya apa, Pak? Bahas kitab kami. Tujuan kalian dakwah kan? Tujuan kalian juga apa? Jangan Tujuan mau menang sendiri, Pak. Tujuan kami memberi hak jawab terhadap itu Nandar Zuma yang suka memelintir kitab kami. Tujuan Bapak apa naik ke sini? tujuan saya naik ke sini. Saya banyak sih mau bertanya. Kalian itu Saya juga banyak mau tanya balik ya, Pak. Kita saling diskusi, tanya jawab ya. Ya, kita konsisten aja Pak Wahyu. Kalau Anda mau bertanya, Anda juga harus bisa ditanyakan gitu loh ya. Bagaimana? Iya. Bagaimana Pak Wahyu? Jangan hanya satu arah doang gitu loh. Anda bisa bertanya, sementara kita tidak bisa bertanya kepada Anda begitu. Tapi di Silakan. sini tempat Anda tanya jawab. konsisten ya. Arti gini, denger. Anda bertanya, kita juga bisa bertanya. Benar? Setuju enggak? Itu dulu, setuju enggak? Bagaimana? Oke. Oke, dipegang ya teman-temannya, teman-teman dipegang. Dia menyetujui. Oke, silahkan Anda bertanya, kasih letak dalilnya di mana, kita akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan Anda. Dan ketika kita sudah memberikan jawaban, Anda jangan framing kemana-mana, gitu loh. Itulah berdasarkan iman kekristenan kita. Nah, setelah kita memberikan jawaban, kita juga berhak untuk bertanya kepada Anda sesuai dengan dalil yang ada tertera nantinya. Pak Bagaimana Pak? Wahyu mau tanya apa, Setuju? Pak Wahyu? Silakan Udah ditanyakan, setuju dia, Bu. ditanyakan. Ini kan pasti udah pada ahli kitab semua kan? Ahli. Kami masih banyak belajar, Pak. Cuman mencoba menjawab aja kalau bisa gitu. Masih belajar ya? Silakan. Kita manusia belajar, Pak. Sampai mati pun belajar. Ya, karena ilmu itu kan nggak sepenuhnya kita bisa milikin, Pak. Tapi berusaha untuk bisa gitu. Silakan aja, Pak. Nggak usah nanya berilmu apa enggak. Nanti saya tanya balik, Bapak nggak. Ini kan masih belajar tuh, masih belum semua kitab lah dibaca. Jadi itu saya mau nanyanya intinya aja. Kalian ini kan lagi berdakwah nih, kayak bagi-bagi apa, kayak gimana cerita tentang Kristen atau apa gitu. Sebenarnya itu ya, sebelum kalian berdakwah seperti ini tuh kalian harus membaca agama lain juga. Aja Pak Wahyu maaf ya saya potong. Bertanya saja letak dalilnya di mana. Nah, baru kita akan memberikan jawaban. Silakan. Nanya apa mau apa sih? Nah, ya kan, kalian ini kan masih belajar tuh Alkitab. Kalian itu kalau tanya mau aja. berdakwah, sabar, saya lagi. Kami nggak mau sombong, kami bisa, Pak. Anda juga kan bilang masuk surga nggak mudah-mudahan. Nah, itu kan nggak sombong. Jadi jangan satu kata diartiin menurut seenak jidat abang. Abang nanya aja udah, jangan panjang-panjang. Di umat Kristen itu tujuan kalian hidup itu apa? Pertanyaan Anda begitu, Pak Wahyu? Iya. Tujuan orang Kristen hidup. Tujuan orang Kristen hidup yaitu karena kasih. Kita punya keselamatan nih, sudah dijanjikan kepada kita. Sehingga di dalam dunia ini kita saling mengasihi sesama kita gitu loh. Bukan hanya sesama kita, tetapi orang yang membenci kita pun itu kita tetap kasihi. Nah, itu ada datanya gitu loh. Ada dalilnya tuh ya.
Jadi tujuan karena kita sudah diselamatkan, kita mengasihi saudara kita yang seiman ataupun yang tidak seiman. Itu tujuan orang Kristen dalam hidup. Silakan bisa ditambahin teman-teman. Ini yang mau nanya boleh aja nih. Tunjukkan data jangan pakai apa nih. Kalau itu Tujuan Bapak apa, Pak? Gantian tanya Bu Dame. Ibu tanya balik, Bu, supaya sama gitu Oke, tujuannya. ya tanya baliklah ke saya. Oke, sesuai dengan statement Bapak ya, saya ini ya. Tujuan Kristen sudah saya jawab tadi toh. Nah, sekarang tujuan orang Islam hidup apa sih gitu? Silakan Pak dijawab. Sesuaikan dengan data ya. Kalau saya berdasarkan data itu tadi kalau Bapak baca di Alkitab, memang ada keselamatan dijanjikan kepada kita, udah dijanjikan, udah diterima oleh kita sebagai orang Kristen gitu loh. Dan karena kita sudah memperoleh keselamatan itu, kita mengasihi yang seiman ataupun yang tidak seiman, yang membenci kita atau yang tidak membenci kita pun itu tetap kita kasihi. Nah, jadi sekarang pertanyaan saya, tujuan orang Islam hidup apa? Silakan, berdasarkan dalil ya. Silakan Pak. Ya, nah, berdasarkan. Jadi tujuan umat Islam turun ke dunia itu karena dosa Nabi Adam. Karena kan Nabi Adam itu kan makan buah itu karena disuruh hasut sama Hawa. Jadi itu ibaratnya itu kita itu ke dunia itu kayak hukuman. Kita itu dihukum. Terus umat gitu kan. Habis itu kita itu sebagai orang Islam banyak ditindas atau kayak kalah dari kita karena kita itu diberi cobaan di dunia ini apapun bagaimanapun. Jadi kita di dunia ini boleh siapa saja yang berbahagia paling banyak pasti akan menderita di akhirat. Siapa yang banyak bersedih di dunia, pasti di akhirat akan berbahagia. Dah. Mudah mengerti? Kita itu hidup di dunia itu cuma untuk hukuman. Ada datanya ndak itu? Itu berdasarkan ini ndak? Yang Bapak Takiyah tadi itu berdasarkan data ndak itu? Berdasarkan di kitab. Berdasarkan Quran. Iya. Nah, di Quran itu kan jelas ya, di Quran itu kan kitab hukum-hukum yang ada di situ, letaknya ada di situ ya. Hukum-hukum Allah ada di situ toh. Iya. Nah, dan itu semuanya dilalui oleh umat Islam toh Pak. Kaidah-kaidah yang terdapat di situ dilalui benar atau diikutin benar nggak? Iya. Bapak setuju nggak dengan pandangan saya bahwasanya itu kan kalau Quran itu kan hukum-hukum, hukum-hukum Allah gitu loh. Pertanyaan saya itu diikutin nggak gitu loh? Karena berkaitan mengenai tujuan orang Islam berarti ngikutin hukum-hukum Allah yang terdapat di situ, yang terdapat di dalam Al-Quran itu tadi. Nah, pertanyaan saya, benarkah semua umat Muslim mengikuti hukum-hukum Allah itu? Silakan Pak. Mengikuti hukum-hukum maksudnya mengikuti larangan Allah gini. Larangan-larangannya. Iya. Bapak pahami dulu statement kalimat saya. Nah, itu kan Al-Quran merupakan hukum-hukum Allah. Ada tertera di situ toh, hukum-hukum Allah gitu, kaidah-kaidah yang harus diikuti seluruh umat pengikut Allah. Nah, pertanyaan saya, apakah semua pengikut daripada Allah itu sendiri mengikuti hukum-hukum Allah yang terdapat di dalam Al-Quran? Ya, kalau kita boleh bantu Bu Dame nih, lebih gampangnya gini Pak, menurut Bapak berzina berdosa gak Pak? Berdosa. Kalau saya tunjukin di hukum Bapak berzina gak berdosa gimana Pak?
gimana ya, kita itu manusia. Katanya mengikuti hukum Bapak. Hukum Bapak bilang Sabar berzina lah, nggak berdosa. lagi ngomong coy. Sabar, Silakan, Mas. Silakan. sabar. Jadi manusia itu diturunkan ke dunia itu sebagai pendosa. Manusia itu nggak ada yang beriman, kayak bersih malaikat nggak ada coy. Manusia itu nggak sempurna. Udah. Lagian ditambah lagi manusia itu imannya belum cukup kuat. Ditambah lagi ya saya sebagai orang Islam sendiri belum bisa menguasai kitab Al-Quran semuanya seutuhnya. Tapi saya menghafal semua isi Al-Quran yang umum. Contohnya sholat 5 waktu atau kayak berzikir. Iya memang iya, berzina memang berdosa. Cuman kan pada intinya manusia diturunkan ke dunia Nggak berdosa, kata ajaran Bapak. Bapak jangan ngubah-ngubah. apa maksudnya gimana? Jangan berdosa. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Jadi ketika dia beriman, berzina itu nggak berdosa. Gimana itu, Pak? Ya berdosa. Ini Enggak enggak. semua. Tidaklah Teman- berzina orang yang berzina. Pak, penakluk Zuma ada datanya ya itu ya. Ada, Sohi. Nah, itu Sohi itu, Pak. Bagaimana tuh, Bukhari Pak? 6312. Berikan respon terhadap itu, Pak. Kalau kalian itu zina itu dosa nggak? Islam, Pak. Di hukum perintah Allah yang ke-6, jangan berzina. Itu jelas. Yang Itu ke-7 ya, pasti sorry. berzina. Yang ke-8 deh, ya. Yang ke-8. Jangan berzina. Itu jelas. Nah, udah kan. Berarti kan Bu, itu berarti kan berdosa dong, ya kan? Nah, kalau berdosa kan seharusnya Yesus dulu itu kan udah ditebus dosa-dosa ya. Masa iya manusia berdosa lagi sih? Jadi ditebus dosanya. Gini, Pak. Ya, silakan. Gini, Pak ya. Di kitab kita itu jelas. Aturan-aturan itu ada. Tetapi karena awal penciptaannya itu ketika udah ada pembaharuan budi, Roh Kudus masuk ke dalam kita, secara tidak langsung kita nggak akan pernah ini lagi bermain-main terhadap dosa itu sendiri, gitu loh. Tapi ketika Roh Allah tidak ada, mohon maaf, Kristen KTP ya, dia sudah dibaharui oleh Roh Kudus, saya jamin 100% dia tidak akan melakukan tindakan itu. Bagaimana dengan pandangan kaidah orang Bapak gitu loh di Al-Quran? Al-Quran itu kan merupakan hukum-hukum dasar. Iya kan? Hukum-hukum dasar yang ditaati oleh orang Islam gitu loh. Pertanyaan saya, apakah semua orang Islam mampu untuk melakukan itu? Silakan. Berdasarkan data ya, berdasarkan dalilnya itu. Apakah memang benar-benar mengikuti seluruhan perintah atau hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran itu yang memang harus dilakukan kata Allah Anda? Silakan, Pak. Yang seperti saya tanya tadi, kami itu sebagai umat muslim yang umum-umum saja, tidak ke dalamnya. Kalau semuanya diikuti gimana ya? Kan saya bilang sendiri tadi, saya itu bukan ahli Al-Quran dan saya memang pendosa. Lagian pun kalian juga tidak masih belajar Alkitab juga kan? Nggak semuanya juga yang tahu, nggak semuanya juga diikutin dalilnya. Kami ahli kitab, Pak. Quranmu yang ngomong, Pak. Kami ahli kitab. Bahkan nabimu berkata, kalau kamu Nabi Muhammad ragu, tanyakanlah kepada ahli kitab. Bapak jangan meremehkan kami, Pak. Tadi belajar. Tadi kata ibunya. Dari tadi saya nyimak loh.
Lu dari mana sih? Aku berdasarkan dalil, Pak. Dari Quranmu yang ngomong. Kamu tidak percaya Quran? Jawab. Oke, gini saya bertanya. Lu emang udah ahli kitab? Semuanya lu udah paham tuh Alkitab? Hah? Woi. Pak Wahyu, dijawab aja. Enggak, saya nanya penakluk Juma ini. Emang lu hafal semua itu? Hafal Alkitab? Hah? Pak, yang dia katakan itu ada datanya gitu loh. Jadi Enggak, dijawab aja. Kalau melanggar dia salah dia satu kata bagaimana melanggar. tuh? Ah, Bentar, Kak Jeng. kalau melanggar salah satunya bagaimana tuh? Apa hukum-hukumnya? Misalnya seperti yang Oh, saya dikatakan Pak melanggar Penakluk dosa Juma itu gitu. tadi. Semisalnya Iya. makan babi. Iya. Kalau berzina, bentar dulu, kalau berzina itu dirajam toh? Nah, tetapi kalau dia dalam kondisi beriman itu tidak bersalah, itu gimana tuh? Coba diberikan respon terhadap itu, Pak. Kalau dia bertobat ya bisa diampun lah dosanya, pakai nanya. Itu tadi katanya nggak berdosa. Tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan beriman. Berarti ketika Bapak beriman dan Bapak berzina, berarti halal. Maknanya bukan itu, Bang. Bapak jangan takia, tinggal dibaca. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Lah iya, mana ada orang beriman berzina? Berarti bakar aja Itulah. nih ayatnya, Pak ya. Tidaklah beriman orang yang berzina. Tidaklah berzina, Bapak jangan ngubah-ubah. Bukan tidaklah beriman. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Lah iya, mana ada Bapak orang aja yang malu berzina sama ayat dalam keadaan Bapak. beriman? Iya, ketika berzina dalam beriman, tidak Ya apa-apa. nggak ada kan? Berarti boleh dong. Selamat datang di kok boleh kebenaran. sih? Ini, aku belum bisa buka ini sih. Lah iya, Kamera. emang ada yang berzina dalam keadaan beriman? Ini ayatnya. Robek Lah aja ya ayatnya ya. iya, maknanya di situ tidaklah beriman. Maknanya di situ mana ada orang yang berzina beriman, bukan itu maksudnya. Mbak One. Iya, kenapa? Selamat datang di kebenaran. Kamu nggak bisa jawab kan? Belum lagi aku kasih ayat wik-wik hewan halal. Udah Kok nggak Pak, bisa ikutin jawab ajaran sih? Tuhan Yesus saja Pak. Penuh dengan Ya kan, kasih ya kan kebenaran sudah Pak. saya sampaikan. Makna yang dipahami orang Islam tidaklah berzina gitu loh. Mana ada orang berzina, orang beriman? Bukan loh Pak. Di sini Nabi sendiri ngomong loh Pak. Tidaklah berzina. Orang yang berzina. Berarti itu berzina gak Pak? Enggak, berarti yang dipahamin itu berbeda dengan yang terdapat, yang tertulis gitu ya Pak ya? Ya, Yang bukan dipahami tertulis, beda dengan yang pemahaman. tertulis. Bentar dulu. Yang Pemahaman dipahami, bentar dulu. Yang dipahami berarti tidak sesuai dong dengan yang ditulis. Coba baca lagi dulu, baru Anda pahami gitu loh. Udah dibaca tadi sama Pak Penakluk Juma. Coba baca sekali lagi Pak. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Lah iya, tidak berzina dalam keadaan beriman kan? Berarti boleh berzina dong. Kalau orang dalam keadaan beriman, dia nggak mungkin melakukan zina. Iya, tapi di sini tidak dikatakan seperti yang Bapak omongin. Astaga. Mana ada orang beriman dalam keadaan beriman dia berzina? Nggak ada. Emang yang salah apa di situ? Dia tidak sama budame aja 4 orang lah. Pusing saya sama dia. Ya, kok pusing sih? Kan sudah jelas di situ. Tidaklah orang berzina dalam keadaan beriman. Ya kan nggak beriman orang yang berzina itu. Jelas kan? Mana ada orang beriman dalam keadaan bersamaan mereka berzina. Kalau berzina berarti nggak beriman. Jelas banget di situ maknanya di situ. Cek, dengar suara saya nggak?
Silakan. Dengar ya? Dengar, tapi ini mana ya orangnya? Itu dia. Tadi saya hilang jaringan bentar. Iya, sudah jadi makhluk goib, Bro. Apalagi Enggak, saya nanya ini penakluk cuma. Emang lu udah paham semua apa yang isi di Alkitab? Syukron. Silakan Ini ditanya. siapa ya? Kok nggak ada itunya, fotonya? Enggak, gue yang Turunin aja, tadi sis. ngebak. Sudah menjadi makhluk Siapa? goib. Goib dulu ini, diserupakan ini. Makhluk goib ini. Kok nggak ada sih? Nggak berani ya? terus Enggak, apa lagi tapi mana gua yang mau yang itu cok, Wahyu dipermasalahkan tadi di Anton situ? gara-gara ngebak dengan nge-lag. Gimana Ayo cuma ibu, gue dari Ibu tadi nanya. Nami. Silakan ditanya, Pak. Silakan, Pak. Iya, tadi saya nanya itu, lu emang ahli? Apa? Puji Tuhan. Gimana, Pak? Nanya apa, Pak? Emang lu ahli semua kitab lu memang udah tahu Ya, tuh dikatakan dalam firman Tuhan, penjinah, orang cabul, tidak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Maka dari itu, baiklah pengikut Kristus hidup dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Maka dari itu, ada seorang nabi yang diwajibkan masuk neraka. Belum. Halo? Udah dijawab ya? Jadi ceritanya udah apa ini? Udah hafal semua Udah tuh? dijawab tadi, udah dijawab. Sekarang saya tanya kamu ya. Ya, Oke. Kamu kalau sholat ke arah mana? arah kiblat Kiblatmu di mana? Mekah. Mekah, benar? Ya. Yang bisa menghapus dosa itu siapa? Yang bisa menghapus dosa kita ya sama Allah lah, minta ampun Allah kepada ya. Dia. Oke. Kalau misalnya ibadah haji, tawaf itu ngapain? Tawaf. Iya. Ibadah haji. Muter-muter kan? Muter-muter batu. Iya. Habis itu mencium kan kalau ada kesempatan? Iya. Oke. Musnad Ahmad 5364. Mencium rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Artinya Allah adalah batu. Karena batu bisa menghapus dosa, batu disembah. Yang menghapus dosa itu batunya atau sunnahnya, Bang? Batu, dibilang Sebenarnya, batu. Bang, Rukun itu Hajar sebenarnya Aswad. Mekah itu Lah iya, nggak sunnah, usah ke Cok. batu, nggak usah lari ke batu, ngasih makan anak yatim menghapus dosa. Lantas kemudian anak yatim itu Tuhan. Iya ya. Sunnahnya, perilakunya yang dapat pahala, bukan batunya. Iya, Terus sama, abang membantu Pak. orang tua abang Ya. menghapus Saya dosa udah- abang enggak? Berarti Iya, Tuhan abang orang tua abang. Ya. Saya coba cari-cari ya, Pak. Ciri-ciri penyembah batu, dia harus sujud ke arah satu batu, tidak boleh ke batu yang lain. Dia berkata seakan-akan tidak menyembah batu, tapi posisinya sujud menyembah, kepalanya di bawah sampai kepada batu tersebut, tidak boleh Terus beda abang arah. Yang terus sabar abang dulu, terus kejang-kejang. abang di gereja menyembah Yesus itu menghadap kemana? Nggak ada tembok di Kami depan. menyembah ke arah segala arah karena Tuhan kami Ya, segala adalah arah di Tuhan depan yang abang itu nggak punya ada semua tembok. arah. Dia adalah Berarti abang Allah yang mempertuhankan punya tembok. kuasa. Haleluya. Sabar, Bang Ke Wan. atas juga bisa saya. Oh iya, berarti abang mempertuhankan matahari. Karena Allah kami tidak dibatasi oleh ruang, apalagi Kalau kami kan nggak ada kiblat, Pak, nggak ada kiblat. Maksudnya ke barat, utara, selatan, timur, semua itu adalah kiblat buat kami gitu loh. Nggak ada kiblat satu titik, ya. lah ya Begitu itu saya tahu pindah itu kiblat. batu, maka nggak boleh, nggak bisa arahnya berbeda. Nah itu kan berarti apa, Pak? betul sis. Pada kiblat itu. Bedanya Betul, bedanya sis. kiblat sama Tuhan Mantap apa? sis.
Ya Udah kiblat kan? itu menandakan bahwa Tuhan kamu itu ada di situ. Ter. Bang, tadi yang nanya tentang Mekah itu berarti udah paham dong sedikit-sedikit tentang Islam. Nah, saya mau bertanya, emang rukun Islam ada berapa? Dan sebutkan apa aja itu. Rukun Islam Rukun bukannya Islam ada 5 ya? ada 5. Zakat, puasa, Mengucapkan ya, syahadat, yang gitu-gitu. betul. Mengucapkan 2 kalimat, mendirikan salat, membayar zakat, menjalankan puasa, mengerjakan haji. Kamu sudah berhaji apa belum? Mengerjakan Belum, haji, nggak punya Jawab. duit bang. Bang mengerjakan penakluk, aku nggak punya duit, nggak bisa pergi ke sana. Jadi Mengerjakan kalau ibadah punya duit haji. baru bisa dosa mengerjakan ya haji bang. bagi yang mampu. Kamu mampu gak? Ya nggak mampu sih. Udah nabung Emang belum setiap bulan? Hah? Nabung? Iya. Nabung ya? Iya, Nabung buat ya, ini nabung. memenuhi rukun Islam ini. Kan katanya bagi yang mampu. Karena kan saya nggak mampu makanya nggak belum pergi. Berarti persentase untuk masuk surga kecil dong Pak, kalau nggak ke situ. Nggak Betul. juga sih. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Haji itu sunnah, Cok. Nggak wajib. Yang wajib itu sholat. Ngerti Kalau nggak sih? saya sih nangkap ya Pak ya, semakin banyak kita punya uang, harta benda di dunia, kemungkinan besar untuk masuk surganya Anda itu cepat gitu loh. Siapa bilang, Bu? Siapa bilang? Ya salah satunya itu, kalau ke sana Membayar bisa zakat semakin. nih. Justru ke dalam Membayar Islam zakat, itu mengerjakan haji kan pakai duit semakin semuanya Ibu. hidayah, semakin Iya Bu banyak ya? pertanyaan kok. Benar-benar. Pakai duit itu. Iya Coba betul. aja saya ya. Semakin banyak hartanya, kemungkinan besar masuk ke surga cepet. Itu yang saya tangkap ya. Terserah deh. Kalau Oh iya. kalau saya Oke. sih nangkap begitu loh. Kalau berbicara masalah uang, kita hitung-hitungan lebih banyak mana perpuluhan sama zakat sama haji kami. Mulai dari hidup kalau mau hitung-hitungan. Kalian 10% kok tiap bulan. Kalau kami Dengar sekali Pak, seumur Bapak hidup naik pernah haji. Bapak pernah dengar janda memberikan 2 perak enggak? Dan itu justru yang diinikan Tuhan Yesus loh. Itu Nah, perpuluhan wajib apa makanya enggak? Bapak Perpuluhan jangan wajib apa menangkap enggak? satu fase ayat doang. Ketika Bapak melihat satu fase ayat yang lain, Bapak bingung. Nah, bagaimana Terus Anda respon Bapak? mempelesetkan Dengar melihat dulu. berapa ayat? Apakah Bapak pernah mendengar seorang janda memberikan 2 perak dan Tuhan Yesus justru menginin dia gitu loh? Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Artinya gini, dengar. Kenapa, Cok? Artinya kita tidak polanya terhadap uang materi ndak. Nah, artinya kita memberikan dengan segenap hati, segenap jiwa, itulah yang dilihat Allah. Gitu. Jadi nggak wajib. Ya tidak. Oh gitu. Iya, makanya Jadi jangan ambil satu ayat doang baru berdasarkan dengar lagi. itu. Enggak. Berarti Enggak boleh kita bisa. nggak bayar. Gini nih, kalau saya tidak mau membayar sama sekali, tetapi saya memberikan keseluruhan hati, pikiran, dan jiwa saya, justru itu yang diinin Tuhan. Makanya Anda udah salah, dengar, Anda salah memberikan respon terhadap ayat kitab kami. Saya nih Pak ya, dengar ya. Ayat kami benar nggak? Iya, silakan Bu. Sabar Bang Wan. Bang Wan, yang 1/10 itu Bang Wan lihatnya di perjanjian lama bukan? Taurat Musa. Betul, ya kan? Iya. Di situ adalah suku Lewi, Pak. Suku Lewi itu memang dikhususkan dari Bani Israel itu untuk menerima persepuluhan. Ya, karena dia itu yang menjadi imam, menjadi untuk mereka, kehidupan mereka nggak boleh ngapa-ngapain, Pak. Di situ mereka sebagai imam, sebagai apa ya, pokoknya itu hanya untuk dikhususkan bagi mereka. Jadi dia untuk untuk mengurus itu segala sesuatunya gitu, Pak. Jadi memang kalau itu kan adat istiadat Yahudi, Pak. Suku Lewi. Jadi ada 12 suku di apa itu? Di siapa? Orang Israel kan ada 12 suku dari Yakub itu pecah jadi 12 suku kan. Nah, itu salah satunya suku Lewi. Kalau misalnya kayak Musa itu kalau nggak salah Lewi ya?
Bang Penakluk ya? Betul, dari Lewi, Musa suku itu Lewi, suku apa suku ya? Lewi. Lewi kan, ada Ya, Yehuda, untuk menyembah Lewi, ada di bait suci. Benjamin. Nah itu Pak, jadi mereka tuh sudah punya ini. Jadi suku Lewi itu berhak menerima itu supaya mereka juga kan nggak boleh kerja apa-apa Pak. Jadi khusus. Ya Jadi itu nggak apa-apa jadi Pak. Iya. nggak bayar perpuluhan nggak apa-apa. Tapi kalau yang saat ini Pak, Bapak misalnya punya uang berlebih, Bapak ingin 1/10, bahkan 100% harta Bapak Kalau saya nggak sumbangkan, mau ngasih ya sama nggak masalah sekali, Pak, itu masalah hati. Iya, nggak apa-apa kalau Bapak memang ikhlas semua harta Bapak jual gitu ya untuk naik haji, salah naik haji, untuk berdonasi untuk gereja, ya Naik boleh haji. Pak. Itu kan niat aja Pak, hati asik gitu loh. kalian menjelaskan ayat kalian begitu Udah kan? leluasa. Udah, Kalau Iya. kami mau menjelaskan nggak Dek, bisa gitu. udah kan, Iya, udah. Bapak harus punya Pertanyaan dalil. Mbak Kami tadi itu ini, dari Taurat kan Bapak apakah ambilnya Anda itu. memahami? Terus kalau nggak dipakai diapain? Ditempel di kitab kalian? Saya udah katakan itu di perjanjian itu Taurat Pak. Jadi Taurat itu adalah Aku mau tanya ini. ah Aku mau nanya apa? tanya, gereja mana Bapak nggak yang punya Taurat memperbolehkan kan? kita ke sana, lantas kemudian kita boleh nggak membayar perpuluhan? Boleh Gereja mana? Pak, Bapak Dulu masuk gereja aja Pak, saya nggak usah juga bayar perpuluhan. nggak bayar Gereja persepuluhan kok, nggak apa-apa. Tapi kalau saya Gereja. mampu, saya punya gaji lebih, saya nyumbang bahkan lebih dari 10%, nggak apa-apa Pak. Iya, Tuhan melihat hitungannya hati lebihnya kok, bukan mana? sumbangan. Iya, itu kan Kan bukti Bapak dari juga kita mengasihi 2,5% Tuhan. wajib. Bapak 2,5% kan? Nah, ya iya. Itu kan 2,5% hak per tahun masing-masing bukan Pak. per Kenapa bulan Bapak kan? masalahin? Itu kan Ya terus mau merupakan dihitung-hitungkan. keputusan, Terus ketetapan. yang membuat tadi Loh, kesimpulan bahwa masuk Islam itu kalau kebanyakan duit lebih peluang untuk masuk surga, siapa yang loh, menyampaikan? kan memang harus naik, salah satu rukun Naik iman haji. Bapak kan harus naik haji. Wajib atau enggak? Loh, kan saya nanya. Wajib apa enggak? Nggak tahu wajib apa Ya kan enggak. sudah saya Tulisannya, sampaikan. oh itu nggak wajib ya Pak? Wajib bagi yang mampu. Nah, wajib Oh bagi ya, yang mampu, makanya bener saya nggak sih? tanya yang nggak mampu Saya kasihan mampu Pak. keuangan kok, tapi saya Yang nggak belum mampu naik. ya nggak apa-apa lah. Lah Sholat kan iya, wajib. terus kok dipermasalahkan? Tahu. Jujur aja Pak One, jujur aja, jujur. Jujurnya Bang di One, mana? Bang Jujurnya One di mana? begini. Saya boleh nambah begini bentar. Satu kali waktu salat, Rasulullah itu menasihati wanita agar mereka bersedekah, ya kan? Nah, kenapa? Karena bagi Muhammad ketentuan wanita itu adalah neraka. Ya, Jadi wanita itu neraka. Dan supaya terbebas dari neraka, wanita itu harus banyak bersedekah. Jadi mau tidak mau, hadis ini melaporkan bahwa mereka itu melepaskan emas perhiasan mereka dari tangan dan leher mereka, dimasukkan ke dalam kainnya Bilal. Sudah dapat nih. Lalu beliau dan Bilal pulang. Ini duit kemana itu emas semua? Tinggal dia intimidasi saja. Kasih tahu wanita, kalau lu tidak banyak sedekah, ya lu masuk neraka. Kita kan tahu wanita Arab itu zaman dulu kan banyak bodoh-bodoh. Ya tinggal ditekan dengan ayat, Lah iya. ya kan? Mereka langsung kasih emas. Jadi Daripada akhirnya, sedekah itu kasih atau permusuhan sih? nah jadi saya melihat di sini Maksa. bahwa ini Ya, jawab sebenarnya dulu. pendekatannya teologis atau pendekatannya biologis gitu loh, ya kan? Satu, kedua, waktu terjadi ruqyah satu waktu kan mereka itu dikasih kambing, ya kan? Nah Muhammad bilang, Muhammad nggak pergi, orang lain yang pergi. Lalu Muhammad minta jatahnya, ya kan? Jatah minta. Ini jatah preman atau jatah apa ini bang? Kan laporan ini ada. Jadi beda kalau kami di gereja memberi, memang ada bendaharanya, ada yang ngaturnya, ada laporannya. Pak Suhu, maaf, itu ketika dia mintanya atas nama Allah apa bukan? Nabi ini. Nggak tahu ya, tapi dia ambil saja. Wah ampun, merampas jadinya jatuhnya ya. Nggak tahu. Ya, Memang ini Bukhari dan Sohi. Nggak mungkin dong sahabatnya menulis Itu sesuatu Sahih, yang Sahih. tidak ada dong. Betul. Tapi memang mereka amati. Penekanannya apa hadisnya? Penekanannya minta Penekanannya sedekah yaitu atau Muhammad apa? dapat gitu.
Mau dapat apa lagi? Mau tekan apa? Mau lebih ditekan lagi, lebih parah. Saya sudah nggak Iya, aku tekan-tekan bertanya kok. dulu. Aku bertanya dulu. Asas Tanya dari apa? sedekah itu apa? Kasih apa permusuhan? Ini bukan sedekah. Ini sudah ngambil. Loh, membacakan sedekah tadi kok. Anda Iya kan? membahas sedekah. Ini emasnya. Sedekah itu topeng doang ya. Iya, tangan dari leher mereka. Iya kan? Kalau kalian kayak gitu ngomongnya semacam ini. Kalau kita mempertanyakan ke Anda, sebentar dulu Anda paham nggak? Gitu dong. Masa Makanya aku bilang, baca aja benar kita ini. udah tahu kok, Bang. Kami mah, makanya Bang Wan. Aduh, Bang. Bang Nggak Wan, bisa. makanya Alkitab Ayat-ayat bahasa kalian Indonesia. itu Kenapa? menabrak hukum pola pikir itu sendiri. Makanya abang nggak bakalan pernah jujur berdiskusi. Iya, saya kasih tahu Bang Wan ya. Ini aja, Bang. Ya, Lihat silakan, ini, Bang. silakan. Lihat sebentar ya. Ini lihat aja. Ini apa yang terjadi ini. Kamu lihat. Ente ampe doer baca selawat sama Nabi Muhammad